Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita sampai pada Al-Babus Sadis, bab yang ke-6, fil qasri, yang akan membahas terkait qasar. Qasar ini biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pembatasan atau membatasi. Namun di dalam ilmu balaghah, qasar ini memiliki ta'rif yang khusus. Apa yang dimaksud dengan al-qasar atau membatasi ini? Al-qasru membatasi, takhsisu syai'in ialah mengkhususkan sesuatu, bi syai'in dengan sesuatu yang lain, bi thoriqin makhsusin dengan cara yang khusus. Jadi yang dinamakan qasar itu adalah mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan melalui cara yang khusus. Pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan syai'. Syai' yang pertama ini yang dimaksud adalah maksur, yang dibatasi. Atau disebut juga dengan makhsus, yang dikhususkan. Sementara yang dimaksud dengan syai'in yang kedua adalah maksurun alaihi, yang dilekati pembatasan. Atau juga disebut dengan makhsusun bihi, yang dilekati pengkhususan. Sementara yang dimaksud dengan thoriqin makhsusin ini yaitu qasar itu bisa terjadi dengan cara tertentu. Qasar itu terjadi dengan cara tertentu, yaitu dengan melalui adatul qasri atau perangkat yang dijadikan alat untuk melakukan al-qasr, untuk melakukan pembatasan. Di dalam ilmu balaghah yang masyhur yang dijadikan sebagai adatul qasri itu ada 4. Yang pertama adalah nafi bersama istisna. Yang kedua adalah innama. Yang ketiga yaitu atof dengan bal, la dan lakin. Yang keempat adalah taqdimu ma haqquhu at-ta'khir, yaitu mendahulukan lafadz yang seharusnya diletakkan di akhir. Nah, itu yang dimaksud dengan thoriqin makhsus, yaitu qasar tersebut terjadi dengan melalui adatul qasri. Adatul qasri sebagaimana yang sudah disebutkan barusan. Nah, melalui penjelasan ini maka unsur qasar itu ada 3. Pertama yaitu maksur, yang kedua adalah maksurun alaihi, yang ketiga adalah adatul qasar, yaitu perangkat yang dijadikan alat untuk melakukan qasar. Itu adalah 3 unsur dari al-qasr ini. Apabila 3 unsur ini ada, maka takhsis atau qasr itu juga ada. Namun apabila dari 3 unsur ini ada yang tidak ada, misalnya adatul qasrinya tidak ada, maka tidak disebut dengan qasr, tidak disebut dengan membatasi sebagaimana yang dimaksud di dalam ilmu balaghah.
Itu adalah definisi dari qasar. Wa yang qasimu, dan terbagi apa al-qasru ila hakikin, pada hakiki, wa idhafiyin, dan idhafi. Jadi qasar itu dibagi menjadi dua, ada hakiki dan ada idhafi. Fal hakikiyu, maka adapun qasar hakiki, ma ialah sesuatu karena yang ada al ikhtisasu, apa penghususan, fihi di dalam ma bihasabil waqi wal haqiqati, ialah berdasarkan kenyataan wal haqiqati, dan hakikat atau kebenaran yang sebenarnya. La bihasabil idhafati ila syai'in akhar, bukan berdasarkan pengkaitan atau sandaran. Ini lebih tepat, idhofa ini adalah pengkaitan ya. Bukan berdasarkan pengkaitan ila syai'in akhara, pada sesuatu yang lain. Jadi yang dinamakan qasar hakiki itu adalah pengkhususan berdasarkan fakta dan realita, berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Itu yang disebut dengan qasar hakiki. Contohnya nahu, la katibah fil madinati illa aliyun. Tidak ada siapa penulis fil madinati, di dalam Madinah, di dalam kota, illa aliyun, kecuali Ali. Di sini takhsisul katib bi Ali, yaitu mengkhususkan seorang penulis itu hanya pada Ali saja, tidak berlaku kepada selain Ali. Maksudnya demikian ya di sini. Nah, takhsisul katib fil madinati bi aliyin, itu artinya. Nah, ini yang dinamakan qasar ya. Taksis, yaitu pengkhususan penulis itu hanya berlaku kepada Ali, bukan kepada selain Ali. Itu yang dimaksud dengan qasar. Di sini ya, sebelum kita membahas hakikinya, kita terlebih dahulu bahas qasarnya. Di sini yang menjadi adatul qasri adalah la, huruf nafi, dan illa, huruf istisna. Ini disebut dengan adatul qasri. Sementara yang dimaksud dengan maksur atau maksusnya adalah katib. Ini katib ini posisinya sebagai maksur atau maksus. Sementara maksur alaihnya atau maksusun bihi yaitu Ali. Berarti 3 unsur qasar sudah terpenuhi. Nah, makna dari la katiba fil madinati ini adalah penghususan atau takhsisul katib bi Ali, yaitu mengkhususkan penulis itu hanya berlaku kepada Ali saja, bukan kepada selain Ali. Artinya di satu wilayah itu ya hanya Ali saja yang sebagai katib, sebagai penulis. Nah, letak hakikinya di mana? Barusan itu penjelasan mengenai qasarnya. Nah, sekarang letak hakikinya di mana? Yaitu idza lam yakun, apabila tidak ada ghairuhu, siapa selain Ali, fiha, di dalam Madinah, minal kutabih, dari para penulis. Letak hakikinya itu apabila pengkhususan itu memang sesuai dengan kenyataan bahwasanya di daerah itu, di kota itu memang tidak ada penulis kecuali Ali saja. Berarti pengkhususan itu sesuai dengan fakta dan realita. Apabila pengkhususan itu sesuai dengan fakta dan realita yang sebenarnya, maka pengkhususan itu atau qasr itu disebut dengan qasrul hakiki atau disebut dengan al-hakiki saja. Nah, itu yang dimaksud dengan al-hakiki. Sekarang, apa yang disebut dengan al-idhafi atau al-qasrul idhafi? Wal idhafi, dan adapun idhafi, ma ialah sesuatu karena yang ada al ikhtisasu, apa pengkhususan, fihi, di dalam ma, bihasabil idhafati, ialah berdasarkan pengkaitan, ila syai'in muayyani, pada sesuatu yang tertentu. Yang dimaksud dengan al-qasrul idhafi itu adalah pengkhususan
Yang mana pengkhususan itu dikaitkan pada sesuatu yang jelas, yang bisa diketahui. Pengkhususan itu disandarkan, dikaitkan pada syai'in muayyan, sesuatu yang tertentu. Contohnya, nahu ma aliyun illa qaimun. Tidak ada siapa Ali kecuali berdiri. Ini takhsisu Ali biqaim, mengkhususkan Ali dengan berdiri. Di sini yang menjadi adatul qasrih adalah ma dan illa. Illa ini harfus istisna, sementara ma ini adalah huruf nafi. Yang menjadi maksur atau maksus adalah Ali. Sementara yang menjadi maksur alaih atau maksusun bihi adalah qaimun. Nah, berarti 3 unsur qasar sudah terpenuhi. Nah, letak qasarnya di mana? Yaitu takhsisu Ali, mengkhususkan Ali biqaimin dengan berdiri, berdiri saja. Sementara selain berdiri, Ali tidak melekat pada Ali. Selain berdiri, tidak melekat pada Ali. Ali hanya berdiri saja. Nah, itu yang disebut dengan qasar. Nah, di mana letak idhofinya? Yaitu annalahu, sesungguhnya ialah bagi Ali sifatal qiyami, apa sifat berdiri. La sifatal qu'udi, bukan sifat duduk. Yaitu letak idhofinya itu pengkhususan Ali pada berdiri ini, hanya berdiri ini, yaitu apabila dikaitkan dengan duduk. Atau yang sejenis dengan duduk. Yang sejenis dengan duduk itu kan bisa tiduran, ya, bisa jongkok, bisa telentang dan sebagainya. Itu yang sejenis dengan duduk. Nah, berarti pengkhususan Ali pada berdiri ini dikaitkan dengan al-qu'ud, dengan duduk, dengan mutaji, dengan misalnya jongkok, dengan tiduran dan sebagainya. Bukan berdasarkan kenyataan, ya, dan fakta dan realitanya. Kalau berdasarkan fakta dan realitanya ini menjadi bohong nanti. Ma'aliyun illa qaimun. Ali itu takhsisu Ali, mengkhususkan Ali biqaim, dengan berdiri saja, itu kan mustahil. Tidak mungkin Ali itu hanya berdiri saja, kan? Melainkan dia memiliki sifat-sifat yang lain yang melekat pada Ali. Nah, pengkhususan ini disebut idhofi karena qaim ini dikaitkan dengan syai'in muayyan. Pengkhususan Ali dengan qaim ini dikaitkan dengan syai'in muayyan, yaitu al-qaum. Misalnya ada orang yang ragu, ada mukhatab lawan bicara kita ragu. Apakah Ali itu berdiri atau duduk? Maka kemudian kita mengatakan ma aliyun illa qaimun. Tidak ada Ali kecuali dia berdiri saja. Nah, itu kan. Nah, pengkhususan ini berarti dikaitkan dengan duduk tadi itu. Artinya Ali itu hanya berdiri dan tidak duduk. La yatajawazahu ilal qu'ud. Tidak duduk melainkan hanya berdiri. Nah, itu yang disebut dengan qasr al-idhafi. Walaisa, dan tidak ada al-ghardu, apa tujuan, nafya jami'i sifati, ialah menafikan, meniadakan seluruh sifat anhu dari Ali, ma ada sifat al-qiyam, selain sifat berdiri. Tujuan ma'aliyun illa qaimun ini tujuannya bukan untuk menafikan seluruh sifat bagi Ali, karena itu mustahil, melainkan menafikan sifat tertentu saja, ya, yaitu sifat al-qu'ud, yaitu sifat berdiri. Itu yang disebut dengan al-qasrul idhafi. Nah, pembagian al-qasr
Al-qasr ini pada hakiki dan idhofi ini yaitu bi'tibaril hakikoh, yaitu berdasarkan fakta dan realita atau berdasarkan kenyataannya. Apakah pengkhususan itu berdasarkan fakta dan realita atau pengkhususan itu berdasarkan kaitannya dengan sesuatu yang lain. Kalau berdasarkan fakta dan realita, maka qasr itu disebut dengan qasr hakiki. Sementara kalau pengkhususan itu berdasarkan kaitannya dengan sesuatu yang lain, maka disebut dengan al-qasrul idhofi. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.